Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamara Taufik bersama Deswita Ramadhani akan menjelaskan materi pada bab 5, yaitu peralatan penyimpanan data. Apa itu magnetic disk? Disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam atau plastik, dengan permukaan yang dilapisi oleh bahan yang dapat dimagnetisasi. Mekanisme read and write menggunakan kepala read and write yang disebut head sebagai kumparan pengkonduksi atau conducting coil. Desain fisik head bersifat stasioner, sedangkan piringan disk berputar sesuai kontrolnya. Layout data pada disk terbagi atas dua metode, yaitu constant angular velocity dan multiple zone recording. Gambarnya seperti ada di sebelah kanan. Bagaimana magnetic disk menyimpan data? Disk diorganisasi dalam bentuk cincin-cincin konsentris yang disebut track. Tiap track pada disk dipisahkan oleh gap, yang berfungsi untuk mencegah atau mengurangi kesalahan read and write yang disebabkan oleh melesetnya head atau karena interferensi medan magnet. Semakin ke dalam disk, maka kerapatan atau density disk akan bertambah besar. Data yang dikirim ke memori ini dalam bentuk blok. Umumnya, blok lebih kecil kapasitasnya daripada track. Blok-blok data disimpan di dalam disk yang disebut dengan sektor. Track biasanya terisi dengan beberapa sektor, umumnya 10 hingga 100 sektor setiap tracknya. Bagaimana magnetic disk melakukan aktivitas write and read data? Caranya adalah head harus bisa mengidentifikasi titik awal atau posisi-posisi sektor maupun tracknya. Caranya, data yang disimpan akan diberi header data tambahan yang menginformasikan letak sektor dan track suatu data. Tambahan header data ini hanya digunakan oleh sistem disk drive saja, tanpa bisa diakses oleh pengguna. Berikut di sebelah kanan adalah gambar layout data disk beserta bagian-bagiannya. Selanjutnya, di sebelah kanan kita dapat melihat ada tabel yang menggambarkan pemformatan data pada disk. Field ID adalah header data yang digunakan oleh disk drive dalam menemukan letak sektor dan tracknya. Byte sync adalah pola bit yang menandakan letak awal field data. Bagaimana karakteristik magnetic disk? Dapat kita lihat pada tabel yang ada pada layar yang terbagi atas dua kolom, yaitu karakteristik dan macamnya. Jadi karakteristik pada magnetic disk dibagi atas 5 bagian, yaitu gerakan head, portabilitas disk, sides, platters, dan mekanisme head. Yang mana gerakan head terbagi atas dua macam, yaitu fixed head atau satu per track, yang kedua adalah movable head atau satu per surface. Yang kedua, portabilitas disk terbagi atas non-removable disk dan removable disk. Yang ketiga, sides terbagi atas dua macam, yaitu single-sided dan double-sided. Yang ketiga adalah platters terbagi atas dua macam, yaitu single platter dan multiple platter. Dan yang terakhir adalah mekanisme head. Mekanisme head sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu contact atau floppy, fixed gap, dan aerodynamic gate atau Winchester. Selanjutnya adalah bagaimana multimagnetic disk bekerja. Disk drive atau multimagnetic disk beroperasi dengan kecepatan konstan. Untuk dapat melakukan aktivitas read and write, head harus berada pada track yang diinginkan dan terletak pada awal sektornya. Diperlukan waktu untuk mencapai track yang diinginkan. Waktu yang diperlukan disebut sebagai seek time. Jika track sudah didapat, maka perlu waktu untuk sampai pada sektor yang bersangkutan agar berputar sesuai dengan head-nya, yang disebut dengan rotational latency. Jumlah seek time dan rotational latency disebut dengan access time. Dengan kata lain, access time adalah waktu yang diperlukan magnetic disk untuk berada pada posisi siap membaca atau menulis. Selanjutnya memasuki jenis magnetic disk yang kedua, yaitu floppy disk. Apa itu floppy disk?
Floppy disk atau disket adalah sejenis memori disk yang ditemukan dan dikembangkan oleh IBM. Karakteristik disket adalah head-nya menyentuh permukaan disk saat melakukan aktivitas read and write. Hal ini menyebabkan disket tidak tahan lama dan sering rusak. Untuk mengurangi kerusakan atau aus pada disket, dibuat mekanisme penarikan head dan menghentikan rotasi disk ketika head tidak melakukan operasi baca dan tulis. Namun, akibatnya, waktu akses disket menjadi cukup lama. Pada gambar di sebelah kanan, kita dapat melihat bagaimana komponen pada disket. Untuk karakteristik floppy disk sendiri, kita dapat melihat tabel yang ada di layar. Di situ terbagi atas menjadi beberapa parameter dan berbagai macam jenis daripada disket tersebut. Silakan dibaca. Selanjutnya kita memasuki jenis magnetic disk yang ketiga, yaitu hard disk. Hard disk biasa juga disebut dengan IDE disk. Kepanjangan daripada IDE disk adalah Integrated Drive Electronics. Lalu bagaimanakah sejarah IDE disk? IDE berkembang menjadi EID atau Extended Integrated Drive Electronics yang mampu menangani hard disk lebih dari 528 MB dan mendukung pengalamatan LBA atau Logical Block Addressing, yaitu metode pengalamatan yang hanya memberi nomor pada sektor-sektor mulai dari 0 hingga maksimal 224.1. Metode ini mengharuskan pengontrol mampu mengonversi alamat-alamat dari LBA menjadi alamat head, sektor, dan silinder. Peningkatan kinerja lainnya adalah kecepatan transfer yang lebih tinggi dan mampu mengontrol 4 disk, juga mampu mengontrol drive CD-ROM. Selanjutnya, bagaimanakah sejarah SCSI disk? Disk SCSI atau Small Computer System Interface sebenarnya mirip dengan IDE dalam hal organisasi pengalamatannya. Bedanya pada piranti antarmukanya yang mampu mentransfer data dalam kecepatan yang tinggi dan lebih cepat daripada IDE disk. SCSI sebenarnya lebih dari sekadar piranti antarmuka hard disk. SCSI adalah sebuah bus yang mampu menjadi pengontrol hingga 7 peralatan seperti hard disk, CD-ROM, recorder CD, scanner, dan peralatan lainnya. Masing-masing peralatan memiliki ID unik sebagai media pengenalan oleh SCSI sendiri. Selanjutnya adalah jenis magnetic disk yang terakhir, yaitu RAID. Apa itu RAID? RAID atau Redundancy Array of Independent Disk merupakan organisasi disk memory yang mampu menangani beberapa disk dalam sistem akses paralel dan redundansi untuk meningkatkan reliabilitas. Karena kerja paralel inilah yang dihasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Teknologi database sangatlah penting dalam model disk ini, karena pengontrol disk harus mendistribusikan data pada sejumlah disk dan juga melakukan pembacaan kembali. Lalu, apa sajakah karakteristik daripada RAID? Yang pertama adalah, RAID adalah sekumpulan disk drive yang dianggap sebagai sistem tunggal disk. Yang kedua, data didistribusikan ke drive physics array. Dan yang terakhir adalah kapasitas redundant disk digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin recoverability data ketika terjadi masalah atau kegagalan pembacaan disk. Selanjutnya, apa sajakah tingkatan pada RAID? RAID memiliki 6 level tingkatan, yang masing-masing memiliki metode kerja yang berbeda. Yang pertama yaitu RAID 1. Redundansi diperoleh dengan cara menduplikasi seluruh data pada disk mirror-nya. RAID yang kedua, menggunakan teknik akses paralel untuk semua disk. RAID yang ketiga, diorganisasikan mirip dengan RAID 2. Bedanya, RAID 3 hanya membutuhkan disk redundant tunggal, tidak bergantung daripada jumlah array disknya. Yang keempat, RAID 4, yaitu menggunakan teknik akses yang independen untuk setiap disknya sehingga permintaan baca atau tulis dilayani secara paralel. RAID 5 memiliki kemiripan dengan RAID 4 yang dalam organisasinya. Bedanya, strip paritas didistribusikan pada seluruh disk. Dan RAID yang terakhir,
yaitu menggunakan metode perhitungan dua paritas agar lebih akurat dan antisipatif dalam mengoreksi kesalahan. Seperti halnya RAID 5, paritas tersimpan pada disk lainnya memiliki kecepatan transfer yang tinggi. Optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Optical disk pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Optical disk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. 2. Dapat digunakan untuk menyimpan data dengan volume besar. Macam-macam produk optical disk yaitu CD, CD-ROM, CDR, CDRW, dan DVD. CD atau compact disc. Pada tahun 1980, Philips dan Sony mengembangkan CD. Detail teknis produk ini dipublikasikan dalam International Standard Resmi pada tahun 1983, yang populer disebut Readbook. CD atau laser optical disc adalah jenis piringan optik generasi pertama kali yang muncul. Keberhasilan secara komersial CD yang mampu menyimpan data dalam jumlah yang besar menjadikannya sebagai media penyimpan yang fleksibel digunakan di berbagai peralatan seperti komputer, kamera video, MP3 player, dan lain-lain. Ada 3 macam CD di antaranya adalah CD-ROM, CDR, dan CDRW. 1. CD-ROM atau Compact Disc Read-Only Memory. CD-ROM merupakan generasi CD yang diaplikasikan sebagai media penyimpan data komputer. Dikenalkan pertama kali oleh Philips dan Sony tahun 1984 dalam publikasinya yang dikenal dengan Yellow Book. Perbedaan utama dengan CD adalah CD-ROM player lebih kasar dan memiliki perangkat pengoreksi kesalahan. Untuk menjamin keakuratan transfer data ke komputer, secara fisik keduanya dibuat dengan cara yang sama, yaitu terbuat dari resin, contohnya polikarbonat, dan dilapisi dengan permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Data pada CD-ROM diorganisasikan sebagai sebuah rangkaian blok-blok. Format ini terdiri dari file-file sebagai berikut. Dua, CDR atau Compact Disc Recordables. CDR dipublikasikan dalam buku tersendiri yang memuat spesifikasi teknisnya yang dikenal dengan Orange Book. Buku ini dipublikasikan tahun 1989. Terdapat format pengembangan, yaitu ditemukannya seri CD-ROM XE yang memungkinkan penulisan CDR secara inkremental sehingga menambah fleksibilitas produk ini. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena sistem ini memiliki multi-track dan setiap track memiliki VOTC, yaitu volume table of content tersendiri. Tiga, CDRW atau Compact Disc Readatables. Jenis CD ini memungkinkan penulisan berulang kali, sehingga jenis ini memiliki nilai kompetitif dibandingkan jenis lain. Namun, CDRW belum banyak dipasarkan karena masih relatif mahal. CDRW drive menggunakan laser dalam 3 daya berbeda, yaitu 1. Laser berdaya tinggi bertugas melelehkan paduan logam untuk mengubah kondisi stabil kristalin reflektivitas tinggi menjadi kondisi stabil amorf reflektivitas rendah agar menyerupai sebuah pit. 2. Laser berdaya sedang menjadikan logam paduan meleleh dan berubah menjadi kondisi kristalin alamiah sebagai representasi lens.
3. Laser berdaya rendah digunakan dalam proses pembacaan saja. Saat ini, CDRW belum mampu menggeser penggunaan CDR karena harganya masih relatif mahal, juga karena CDR yang tidak dapat dihapus merupakan backup data terbaik saat ini. DVD atau Digital Versatile Disc yang awalnya disebut Digital Video Disc. DVD merupakan pengembangan CD untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam penyimpanan memori besar. Desain DVD sama dengan CD biasa, terbuat dari polikarbonat 1,2 mm yang berisi pit dan LAN, disinari dioda laser dan dibaca oleh fotodetektor. Hal yang baru adalah pit-pit lebih kecil, 0,4 mikron atau setengahnya CD biasa. Yang kedua, spiral lebih rapat, 0,74 mikron, sedangkan pada CD biasa 1,6 mikron. 3. Menggunakan teknologi laser merah dengan ukuran 0,65 mikron, sedangkan pada CD biasa 0,78 mikron. Hal baru di atas menjadikan DVD lebih besar kapasitasnya, yaitu untuk sisi tunggal dan berlapis tunggal 4,8 GB, sedangkan untuk berlapis ganda ataupun bersisi ganda akan lebih besar lagi. Transfer data pada DVD drive sekitar 1,4 MB per detik, sedangkan CD biasa hanya 150 KB per detik. Pita magnetik. Pita magnetik merupakan penyimpanan sekunder dengan pengaksesan secara sekuensial dan biasanya digunakan untuk komputer jenis ini atau mainframe. Media penyimpanan pita magnetik terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis seperti data. Kepala pita harus menyentuh media. Sistem pita magnetik menggunakan teknik pembacaan dan penulisan yang identik dengan sistem disk magnetik. Medium pita magnetik berbentuk trak-trak paralel. Sistem pita lama berjumlah 9 buah trak. Seperti pada disk, pita magnetik dibaca dan ditulisi dalam bentuk blok-blok bersambungan atau kontinu yang disebut physical record. Blok-blok tersebut dipisahkan oleh gap yang disebut inter-record. Berikut adalah gambarannya.